Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar membuat analisa kuda-kuda baja ringan. Sekarang kita buka gambar. Nah, ini gambarnya. Bentangnya 8 meter, ada overstack 60 cm, sudutnya 30 derajat, ketinggian 2,31 meter. Profil yang digunakan baja ringan 7575. Ini ketebalan 0,75 mm. Ketinggian ring balik ini 8 meter. Oke, sekarang kita akan membuat frame-nya ini ya. Kita buka SAP. Oke, kita klik file, new model. Satuan kita ganti kilogram meter. Nah, kita pilih blank. Oke, kita tutup dulu. Oke, sekarang kita akan membuat koordinat. Define koordinat sistem, modify. Oke, sekarang kita akan membuat X dulu. Nah, X dan Z ya. Z nanti kita biarkan kosong. Kita mulai dari sini 0, ini pas tengah-tengah ini 4, 8 ya, 8,6 min 0,6. Ini min 0,6, 0, 4, 8, 8,6. Oke, min 0,6, 0, 4, 8, 8,6. BZ kita biarkan kosong. Sekarang kita isikan ini. Kita lihat gambar. Oke, bawah ini min 0,35, 0, 2,31. Min 0,35, 0, ini 2,31. Oke. Oke. Nah, ini kita lihat dari depan ya, XZ ya. XZ. Nah, ini. Oke, sekarang sudah terbentuk. Sekarang kita tinggal gambar ini ya. Kita gambar dulu. Ini ya. Oke. Sekarang ini kita divide. Lihat gambar, yang atas kita bagi 4, yang bawah kita bagi 1, 2, 3, 7. Yang atas kita bagi 4, edit length, divide frame 4. Oke, ini sudah terpotong bagi 4 ini ya. Coba kita cek. Oke, bagi 4 ya. Sekarang yang bawah, edit length, divide bagi 7. Nah, ini titiknya enggak jelas ya, enggak apa-apa teman-teman ya. Ini kita beri dulu perletakan sendirol ya. Jadi kita klik ini ya teman-teman ya, design and restraint.
sendi. Oke. Nah, ini kita kasih roll, desain roll. Nah, oke, sekarang kita gambar. Dia akan berhenti sendiri nanti. Oke. Nah, bentuknya sudah jadi, tinggal ini. Oke. Bentuk sudah jadi. Cek gambar. Itu sama. Sekarang kita potong semua ini ya. Kita potong semua. Edit line, divide frame, break, add intersection. Oke. Setelah kita membuat frame, kita akan mendefinisikan material. Define material. Oke, ini baja ya, ini ya, A992 ini ya. Baja, kita cek dulu gambar, ini sudah ada keterangannya, sudah ada baja ringan dengan FJ 550 MPa. Oke, FJ-nya 550 MPa ya. Oke, sekarang kita klik ini A992 FJ50, kita klik modify. Oke. Ini kita ganti baja. Satuan kita ganti Newton milimeter. Oke. Nah, ini kita ganti ini. FZ-nya 550. Berarti ini 1,5 kali 550. Satu koma satu kali 550. Oke, 1,1 kali 825. Nah, ini jika memang ada brosurnya ya teman-teman ya, FJ50 atau ini FU-nya ada di brosur ya, kita isikan seperti brosur. Kalau tidak ada, kita buat seperti tadi ya. Oke. Nah, material sudah, sekarang kita mendefinisikan section property-nya. Define section properties, frame section. Kita akan buat seperti pada gambar. Nah, ini ya. Nanti kita buat seperti ini, tapi pendekatan ya, tanpa melengkung ini ya. Kita buat pendekatan seperti ini ya. Seperti ini. Jadi 38, 40 atas, tingginya 75. Ini bibirnya ini 8 mili ini. 8 mili. Oke. Kita buat add new property. Ulang ya. Kita buat define section properties, frame section, add new property. Kita pilih
other, kita pilih section designer. Ini kita klik C75 ini material kita pilih baja general style section. Desain tab nanti untuk desainnya bisa dicek. Kita klik general style section, kita klik section designer. Oke, kita menggambar sendiri ya, karena tidak tersedia profil seperti C7575. Kita gambar sendiri. Ini satuan kita ganti milih yang mudah. Kita klik ini teman-teman, draw structural shape. Kita pilih L. Kita pilih L. Maksudnya kita gambar yang ini dulu, L ini. Ini kan L ini ya. Ini ya. Jadi kita gambar ininya dulu, atas dan bawah. Nanti tinggal yang tegak lurus. Oke. Kita pilih L. Kita klik di 00 ini. Ya. Posisi di X0, Y0 ini. Jadi ini perhatikan ya. Perhatikan ini nanti ya. X ini ya. Ini nanti posisi 00. Nah, Y0. Nah, sini. Oke. Sekarang kita klik kanan. Nah, kita rubah. Posisi di bawah ini 38, bibirnya ini 8 mili. Berarti height 8. Ya. Height-nya 8 mili. Terus ini width-nya 38. Tebalnya 0,75 mili. Juga 0,75. Kita buat satu persatu ya teman-teman, langkahnya biar mudah. Oke. Nah, ini kiri kita klik ini, restore full view. Nah, ini kan terbalik ini ya. Sekarang kita kecilkan dulu. Nah, kita turunkan ke bawah. Ya, ini kan posisi di 0 ini ya. Kita turunkan ke bawah. Ya, kita turunkan ke bawah. Kita klik kanan. Ya, kita gini aja, kita geser dulu ke bawah, enggak apa-apa. Kita geser ke bawah berarti klik. Nah, Y-nya kita turunkan ya. Kita belajar satu persatu. Kita turunkan. Ini posisinya kan di sini nih. Asnya ya, berarti Y-nya sudah turun ini. Ini kan 8 ini bibirnya ini. Jadi posisi garis paling bawah ini adalah posisi di min 4. Di min 4. Berarti kita turunkan. Kita pakai kalkulator. Pelan-pelan ya teman-teman. Kita turunkan, kita pakai kalkulator. Ini kan tingginya nantinya 75 mili. Tinggi total ini nanti. Berarti 75 ya dibagi 2. Nah, posisi ini harus di 75 bagi 2 di sini. Ya, posisi garis paling bawah ini ya. Di 75 bagi 2. Berarti posisinya ini 37,5 dikurangi
dikurangi 4. Nah, 33,5 berarti Y-nya diturunkan min 33,5. Oke. Nah, ini sudah Y-nya 33,5. Sekarang kita balik bibirnya supaya sebelah kanan. Kita klik kanan, flip, kita ganti yes. Nah, oke ya. Sekarang ini kita geser ke kanan. Kita geser ke kanan ya. Kita geser ke kanan. Ini kan 38, berarti digeser 38 dibagi 2. Dikurangi tebalnya. Ini nanti kan ada garis di sini ya. Dengan ketebalan 0,75 nanti ya. Berarti kita geser ke kanan. Kita klik. X-nya kita geser ke kanan. Kita pakai kalkulator. Ini kan 38, berarti 38 dibagi 2 sama dengan 19. Ini kalau geser ke kanan 19 ketemu pas tengah-tengah ini ya. Kemudian tapi posisi ujung ini tidak di tengah, agak ke kiri sedikit, berarti selebar tebal profil dibagi 2. Berarti ini dikurangi 0,75 dibagi 2 sama dengan 18,625. X 18,625. Ya, ini sudah pindah. Oke. Sekarang kita buat lagi yang atas. Kita klik ini, kita klik L, kita letakkan di 00 biar nanti mudah. Nah. Oke, ini kita klik kanan, sama, hanya 8, widthnya 40, levelnya 0,75, tebal badan juga 0,75. Oke, ini sementara kita pelan-pelan ya. Oke. Nah, ini sudah di sini posisinya. Sekarang kita geser ke kanan. Ini berarti supaya bibirnya ini di bawah bagian kanan sini ya. Ini kita putar. Kita putar 180 derajat. Oke, sambil kita geser ya. Oke, pertama kita geser dulu aja. Ini kan 20, ini 40 berarti setengahnya 20. 20 garis ini pas tengah, berarti agak ke kiri sedikit, setebal 0,75 dibagi 2. Oke, berarti kita kalkulator. Ini ya, ini kan 40 kan. 40 dibagi 2 ya, sama dengan 20. Ini di sini 20. Ini digeser ke sini. Lurus dengan ujung ini ya, lurus dengan ujung ini. Berarti dikurangi 0,75 dibagi 2. Nah, berarti digeser ke kanan ya. Oke, satu-satu kita ke kanan. Nah, X-nya digeser 19,625. Oke, nah, sedang geser ini ya. Sekarang kita putar supaya bibirnya ini di sebelah sini ya. Kita klik kanan. Ya, kita putar 180 derajat. Oke, ini sudah.
per 180 derajat. Nah, sekarang kita geser ke atas, teman-teman ya. Kita geser ke atas ya, teman-teman. Nah, ini kan posisinya masih di 00 ini asnya ya. Kita naikkan ke atas. Berarti 0, berarti 75 mili ya, dibagi 2. Oke, kita di kanan ya. Oke, jadinya kita geser ke atas. Berarti sama seperti tadi ya. 75 dibagi 2 ya, dikurangi ini 4. Nah, 33,5. Y-nya geser ke atas 33,5. Oke, nah sudah naik. Oke, sudah. Sekarang kita buat lagi yang tegak, ini ya. Oke, sekarang kita klik ini lagi, browse structural shape, kita klik ini teman-teman ya, kita klik ini ya. Oke, kita letakkan di 00 lagi biar mudah nanti. Nah, kita klik kanan, nah normal, tebalnya 0,75, width 75, nah, panjang 75. Terus kita rotasi 90 derajat. Oke, sudah jadi. Teman-teman, sudah jadi ya. Oke, kalau bingung ya satu-satu kita ulang ya. Klik kanan, kita buat satu-satu. Jadi tebalnya 0,75, ininya panjangnya 75. Oke, nah satu-satu. Sekarang kita putar, klik 90 derajat. Oke, nah ini sudah jadi. Oke, sekarang kita satukan ini ya, teman-teman ya. Ini kan berdiri sendiri-sendiri, ada 3 profil ini. Kita satukan, semua kita klik ya. Kita klik edit, change shape to poly, nah, kita jadikan poly semua ya. Sekarang kita merger dua-dua, ini dengan ini dulu. Nah, edit, match to poly. Nah, ini sudah jadi. Sekarang ini edit, match to poly. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Nah, sudah jadi. Oke, nah setelah jadi kita done. Oke. Nah, profil kita sudah jadi. Sekarang kita pasang di sini. Kita klik semua, kita klik C7575. Oke, semua profil C7575. Nah, setelah profil, kita akan membuat pembebanan. Sekarang kita buat beban mati dulu. Beban mati genteng. Ini bebannya genteng ya teman-teman ya. Gambar ini atapnya genteng ya. Genteng. Kita pakai 50 ya, 50 kg per meter persegi. Oke, sebelumnya kita definisikan dulu bebannya, patternnya. Load pattern ini dead. Sekarang hidup live, angin, wind,
Right? Oke. Nah, ini sekarang kita pakai beban mati 50 kg. Oke. Right? 50. Untuk no, ini kan no itu ada hubungan dengan semen ya. Kita perkirakan 100 kilo. Kita beban terpusat ini ya. Isen join force global Z min 100. Nah, beban terpusat. Oke, yang tadi sudah ada beban mati, coba kita keluarkan display solid frame beban mati. Nah, ini ada beban genteng 50, ini beban hubungan ya, hubungan plus ada semennya juga, itu kurang 100 kilo. Sekarang kita pakai beban hidup. Nah, hidup kita lihat dulu SNI. Nah, ini atap. Untuk atap konstruksi pabrik didukung oleh struktur angka adalah 0,24 kilonewton per meter persegi. Coba kita lihat ya. Nah, ini kilonewton per meter persegi. Nah, atau ini rangka penumpul layar penutup juga 0,24. Bisa dibandingkan dengan beban terpusatnya ya, 0,89 kilonewton. Ya, kilonewton ya. 0,89 kilonewton. Ini beban air hujan ya. Kemungkinan ini air hujan 0,24, terus ini pekerja. Kita bandingkan mana yang lebih menguntungkan ya. Oke. Karena ini kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Nah, jarak antar kuda-kuda 100 cm. Berarti langsung kita pakai beban terpusat ini aja ya. Karena kalau 0,24 dikalikan 1 tetap 0,24, lebih besar ini ya. Coba kita cek ya. Nah, ini kan coba kita cek ini berapa lebarnya. Nah, 1,1548 ya. Luas tributari ya, dikalikan ya, berarti ya kan jarak antar kuda-kuda ini 1 meter, berarti seandainya 0,24 kita pakai 0,24 dikali berapa tadi, ininya 1,1458 kali 1. Nah, seandainya jadikan beban terpusat cuma 0,274. Oke. Kita pilih yang beban terpusat saja ini ya. Ini kan ada pekerja ini ya, ada pekerja. Misalnya perbaikan juga waktu bekerja dengan alatnya sebesar 0,89 kilonewton, lebih kurang. Nanti dibandingkan ini dengan ini lebih menguntungkan mana. Tapi kalau untuk jarak 1 meter kita pakai yang ini lebih aman ya. Meskipun pada kenyataannya tidak bekerja satu-satu di sini ya, tidak bekerja berdiri per join ya. Kita kan tidak berdiri per join ini waktu bekerja, hanya beberapa saja di sini. Coba kita masukkan, lebih aman kita masukkan per join ya. Oke, kita masukkan per join. Dan hidup. Ini ya,
Isin join post live min 100. Oke, beban mati sudah, beban hidup sudah. Sekarang kita beban angin, maaf bukan 100 ya, 0,89 tadi, 0,89 kilonewton. Bacanya kita ganti ya, 0,89 kilonewton. Nah, 0,89. Nah, ini 90,75 kilo kalau 1 kilo. Oke, ini beban mati sudah, beban hidup sudah. Oke, sekarang kita ada yang kelupaan ini di bagian bawah ini kan ada plafon ini. Ini di plafon ya, diberi plafon. Jadi kita kasih beban plafon, beban merata 18 kg per meter persegi. Beban mati ya. Oke. Nah, ini beban genteng yang atas, yang bawah beban plafon. Oke. Beban mati sudah, beban hidup sudah. Sekarang beban angin. Beban angin. Beban angin kita ikut SNI ya teman-teman ya. Nah ini kita geser ke atas. Nah ini beban angin. Beban angin yang digunakan dalam desain SPGAU untuk bangunan gedung tertutup atau tertutup sebagian tidak boleh lebih kecil dari 0,77 km per meter persegi dikalikan dengan luas dinding bangunan. Nah ini untuk dinding ya teman-teman. Untuk atap 0,38 ya, 0,38 km per meter persegi. Oke, 0,38 berarti kita ikuti ini ya. Sedangkan untuk koefisiennya, arah anginnya kita ikuti ini ya. Kita hanya lihat positif negatifnya saja ya. Bangunan kita sudutnya 30 derajat ya. Ini 30 derajat. Sudutnya 30 derajat. Terus H per L kita cek gambar. Gambarnya ini ketinggian ring balik 8 meter ya. Sedangkan ketinggian rata-rata atap ini di tengah-tengah sini ya teman-teman. Lebih dari 8 ya di sini ya. Lebih dari 8, 231 dibagi 2 ditambah ini ya ketinggiannya. Ketinggian rata-ratanya. Oke, kita hitung. Ketinggian rata-rata berarti 8 ditambah 231 nah, 2,31 dibagi 2. Nah, ketinggiannya 9,155. Oke, hanya 9,155. Oke, sekarang syaratnya ini. Nah, begini ya. Nah, H per L lebih besar atau sama dengan 1, ini bernilai positif ya. Bernilai positif ini ya. Kita lihat nilainya ini aja ya. Karena kita pakai beban minimum ya. Kita bukan minimum, sudah ketemu ini. Beban anginnya sudah ketemu minimum ya. Kita pakai yang minimum. Ini ketemu positif, sedangkan untuk angin pergi di atas 20 derajat negatif ya. Kita lihat ini ya. Tekan hisapnya ya. Berarti untuk angin datang bernilai positif, angin pergi bernilai hisap negatif ya. Bahan kita H per L-nya lebih dari 1. Dari 1 ya, 9,11 ini hanya dibagi 8. L-nya kan 8. Oh, 1,1 ya. Berarti kita lihat sudut 30 nilainya positif untuk angin datang. Itu tekan ya.
Oke, lalu kita masukkan, tekan, kita klik, ini tekan, kita angin, wind, ya, ini kita ganti kilonewton, kita sesuaikan dengan SM tadi. Nah, ini kita ganti lokal, sumbunya lokal, direction sumbu 2. Oke. Sekarang nilainya kita ganti positif, ya. Oke, coba ulang ya. Kita tampilkan dulu sectionnya, local axis, ya. Nah, ini yang putih nih ya, mengarah ke atas ya, berarti supaya nanti ini tekan, nilainya harus negatif, ya. Ini kan tekan ya harusnya, tapi di sini kan ke atas, berarti ini nanti nilainya diganti negatif. Oke, sampling ini distribusi win, ini kita ganti lokal sumbu 2 ya. Oke, ini sumbu 2 ini kan ke atas ini ya, sedangkan kita menginginkan ke bawah, berarti ini negatif. Min. Oke, ini kita ganti kilonewton. Kalau ini memang, oke, kita ganti kilonewton. Nah, kalau ini ke bawah berarti positif, karena ini ke atas berarti negatif. Min 0,38. Cek ini ya, 0,38. Oke, ini ya. Dan sekarang yang ini bisa. Nah, kita ganti, kita hilang ininya. Oke, sudah semua. Beban angin sudah, beban mati sudah, beban hidup sudah. Coba kita matikan local axis-nya. Kita cek ulang, ini angin, display frame. Kita cek dulu beban-bebannya, kalau sudah benar. Dan mati ini kita cek, ini beban mati sudah, beban hidup. Oke, beban hidup tadi berbentuk beban terpusat, display. Nah, oke, sudah semua. Sekarang kita running. Caranya teman-teman ya, analis, run. Ini kita modal, kita klik run, do not run case ya. Oke, run. Oke, kita kasih nama, udah
Udah sering pendek. Oke, analis konflik. Kita cek struktur. Nah, kita klik. Nah, ini rasionya teman-teman. Masuk semua, kita klik verifikasi. All still print, semua aman ya, masuk semua. Oke. Nah, itu tadi teman-teman, kita belajar menganalisa kuda-kuda baja ringan ya, seandainya memang dibutuhkan, tapi biasanya pihak produsen sudah menyediakan ya hitungannya. Ini kemungkinan kita dimintai untuk menghitung sendiri. Oke, demikian, semoga bermanfaat.